رصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عظيم مقاصدنا واغفر لنا يا واسع مولاي صل وسلم دائما معبدا على النبي وأهل بيت كلهم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجان والدرج يا رسول الله سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ya abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita hormati Ustadz Neban, Ustadz Bambang, para orang tua kita, Pak Opi, Pak Dirosadi, Pak Jainuddin, para hadirin, para jamaah taklim rutin Majlis Taklim Al-Asma'ul Husna yang saya hormati. Mari sama-sama kita ikuti taklim kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, arba'u da'awatin la turaddu. Ada empat doa yang tidak ditolak ya. Jadi ada 4 doa yang tidak ditolak. Da'watul hajju hatta yarji'a. Doanya orang yang pergi haji ya. Orang yang pergi haji sampai dia kembali. Nah itu yang pertama tuh ya. 2, da'watul ghazi hatta yasdura. Doanya orang yang pergi berperang sampai dia kembali. Yang ketiga, wa da'watul maridi hatta yabra'a. Da'watul maridi hatta yaro'a. Doanya orang yang sedang sakit sampai sembuh. Yang selanjutnya adalah wa da'watul akhi li akhihi bi zuhril ghaibi. Yang keempat, dakwahnya saudara semuslim ya, untuk saudaranya yang bi zuhril ghaibi ya, yang tidak diketahui gaib. Wa asra'u haula'i da'awati ijabatun. Dan yang paling cepat dari semua itu yang diijabah da'watul akhi li akhihi bi zuhril ghaib. Yang paling cepat, yang paling lebih hebat adalah doanya seseorang yang enggak tahu kalau didoain sama orang lain. Para bapak, saudara, para jamaah
Jadi kalau kita ngangkat tangan itu udah ibadah, ya. Jadi jangan males ngangkat tawak doang, tangan ngaminin. Kadang-kadang dia merasa lebih hebat. Sholatnya paling depan belakang imam, ya kan? Pas imam zikir dia diam. Pas imam doa dia kabur pergi. Dia pergi kayak orang menamuk, ya kan, ngobrol kuplek. Pas dikasih makan dia pergi. Kira-kira tuan rumah enak apa kagak? Nggak enak. Ya. Ngapa emang sama doa imam? Sedangkan kalau dia ngangkat tangan udah dihitung ibadah. Ad-doa'u al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan dikatakan ad-doa'u muhul ibadah. Sumsumnya ibadah itu adalah doa. Sebab orang khusyuk itu macam-macam. Bisa jadi khusyuknya dalam sholat, pas habis sholat dia zikir, pas doa khusyuk, dia yang banyak kebutuhan, bisa aja begitu, ya. Maka itu rangkaian sebenarnya, ya, rangkaian, ya, silakan Bang Soleh. Jadi rangkaian habis sholat, zikir, doa. Jangan sholat doang, zikir kagak, doa kagak, meskipun bagus sudah jamaah, ya, cuma kurang sempurna banget, ya, kurang sempurna banget, ya. Bahkan habis doa ya salaman. Kenapa salaman? Ya itu salaman ini kan apa itu? Ya, muslimani yaltaqiyani fayasafahani illa ghufira lahuma qabla ayataqarra. Bertemu bersahabat tangan, dosa-dosa gugur tuh. Tibang begitu doang ogah. Ya kan? Tibang begitu doang ogah. Mau digugurin sama Allah bentaran kagak mau. Ya kan? Jadi doa ini adalah ibadah. Dan semua doa itu pasti dijawab. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, ya da'i idza da'an, aku akan, ya, mengabulkan siapa saja yang berdoa. Jadi kalau kita minta apa dikasih. Cuma waktunya itu tergantung Allah. Tapi semua dikasih. Kalau nggak dikasih buat di dunia, di akhirat. Dunia dikasih di akhirat. Kalau nggak sekarang, besok. Kalau nggak besok, tahun depan. Terus, tapi terus doa. Ya, terus doa. Toh doanya aja juga dihitung ibadah. Bahkan kenapa kita disuruh doa mulu? Habis makan doa, mau makan doa, habis makan kebelet tanggal kecil doa, ya kan? Mau istinja doa. Kok kenapa disuruh doa mulu? Ini supaya kita selalu menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu. Jadi kalau kita pengen selamat, hubungan kita selalu sama Allah. Yang kedua sama Nabi, ya kan? Maka sebagus-bagus kawan ketika kita melihat dia, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah. Gua kalau ingat dia, ingat Maulid gitu. Gua kalau ingat dia, ya Allah, ingat ya, di pesantren dulu. Jadi kalau ngingetin temen itu, ingat dia, ingat kita, mengingat kita kepada Allah dan Nabinya, itu sebagus-bagus orang. Ya. Jadi kembali, kenapa kita dianjurin doa mulu? Supaya menghubungkan diri kita selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datangnya kematian. Capek Pak Ustadz doa mulu, ya kalau nggak mau capek ya mati. Ya kan? Ya. Kalau nggak mau capek mati.
Tiba ngangkat tangan doang, tiba memohon, ya susah amat kan. Nah, jadi kalau kita yakin Allah mengabulkan doa kita, teruslah berdoa, berprasangkalah baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang macam-macam. Kalau yang banyak dosanya, ya doanya itu karena kebaikan menghapus dosa-dosanya dulu. Ya kan? Tapi kalau dia sudah bersih, orang baik, orang soleh, doanya pasti makbul. Ya. Orang yang paling doanya makbul yang terkenal dulu adalah Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul tuh doanya paling makbul dia. Doanya pendek, tapi emang Allah kasih karunia seperti itu, ya kan? Emang kelebihannya itu doanya diangkat kewalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Gurunya adalah Habib Abu Bakar. Diundang di sana di Arab Saudi, ngobatin, ya ibarat kata putra pangeran dah di sono, dah orang kaya pembesar yang kebetulan kagak bisa ngapa-ngapain dah. Ya nggak bisa ngapa-ngapain, diundang dari sini. Sampai ketemu di sono cuma dikatakan ya mabruk ya, berkah ya, barokah gitu lah udah. Kata tuan rumah, kata orang sono yang pembesar, orang kaya, penguasa sono, begitu doang gua bisa. Begitu doang gua bisa. Ngapain repot-repot gua undang, gua siapin hotel, datang cuma begitu doang. Masya Allah. Tapi justru setelah Habib Soleh pergi, anak normal, sehat seperti sedia kala sebagaimana anak-anak yang lain, baru dia sadar. Ya baru dia sadar. Itu pentingnya, hebatnya doa. Ya. Maka doa penting. Ya. Doa pakai wasilah dulu boleh. Ya. Orang di gua ketutup, ya kan, sama batu besar, berdoa diawali dengan wasilah, ya kan. Ya Allah, dulu, ya kan, ada anak buah saya, di mana anak buah saya itu kagak ngambil gajinya itu saya beliin kambing, ya kan, dia nggak ambil, kambingnya jadi buahnya sampai segunung, dia datang, dia minta gajinya. Kalau gajinya dulu segini, tapi udah beranak pinak jadi kambing, saya suruh bawa tuh kambing semua menjadi miliknya. Kalau itu menjadi kebaikan buat saya, tolong saya keluarkan dari gua ini ya Allah. Oh itu geser, ini boleh pasti. Ya, jadi kalau kita ziarah ke makam wali Allah, ya boleh berwasilah, bertawasul. Ya Allah, ya, berikanlah saya ketenangan, kemuliaan, keberkahan sebagaimana Engkau berikan kemuliaan kepada waliullah ini ya Allah. Berikan ya Allah derajat yang tinggi aku di sisimu sebagaimana Engkau berikan kemuliaan kepada walimu ini ya Allah. Itu namanya bertawasul. Itu boleh. Ya, tadi kayak di gua itu tuh Nabi yang ceritain, ya. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, yang pertama doanya orang yang pergi haji, dan yang kedua orang yang pergi berperang. Kenapa dia doanya makbul? Karena dia tamu Allah. Jadi orang yang berperang dan orang yang haji gelarnya duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Kalau udah bicara tamu, ya umum dah buat kita. Apalagi tamu itu kita pengen, kita undang. Ini kan orang yang jihad, orang yang haji, yang umroh, Allah yang undang. Kalau udah yang diundang itu, biasanya tamunya yang undang dihormati sampai Petrol Timur.
Ya udah bentar lagi, kita kalau enggak diem aja situ ya, gue jemput tuh, lihat tuh, ya kan? Jemput sampai di rumahnya, ya mau makan apa? Ditawarin, ya kan? Enggak, aku pengen pucung gabus saja, gampang. Jadi kalau orang haji, kalau tamu Allah, orang yang umroh tamu Allah, dia umroh itu kemarin di sono yang lagi haji itu mestinya banyak-banyakin doa. Tiada waktu kecuali istighfar, doa, dan manasik. Kadang-kadang baru sampai sibuk sama belanja. Kadang-kadang sibuk sama foto. Atau berhenti-berhenti kira-kira nggak bisa. Ya kan? Banyak-banyakin doa, sebab di sono tempatnya yang mustajab, dia tamu Allah. Ditambah lagi itu namanya daerah haram. Kalau daerah haram, paling lebih kelebihannya adalah kalau kita berdoa lebih diijabah. Oh, sama tamu Allah, kita punya tamu, ya kan? Tamu kita pulang, kita bekelin nggak? Ya kan? Kita anterin ke depan nggak? Tamu kita ada yang macam-macam, marah nggak kita? Marah. Oh, tamu Allah begitu, diperluin, ya, diperluin kita. Makanya kesempatannya berdoa di sana. Udah banyak tempat yang mustajab lagi. Daerahnya daerah haram lagi. Apalagi dia sendiri adalah tamu Allah yang Allah panggil, yang Allah datengin ke sana, kemudian dia mau. Itu kan luar biasa. Yang ketiga adalah dakwatul marid, kata yang doa. Jadi doanya orang yang sakit. Jadi kalau orang lagi sakit, ya, dia sih berobat bagus, emang begitu, ya. Tapi jangan banyak ngeluh. Apalagi ngomongnya sakit-sakit, gak ada pengaruhnya, ya kan? Sebab disitulah Allah Subhanahu Wa Taala nyayangin sebenarnya. Lagi sayang, ya kan? Kenapa sayang? Sebab sakit itu ngapusin dosa. Saat dihapusin dosa, bersih dosanya kayak model bayi bersih. Kenapa orang soleh doanya makbul, hatinya bersih? Kenapa wali Allah doanya makbul, bersih? Orang lagi sakit, dosanya hilang, maka banyak-banyakin doa. Tapi doanya kadang-kadang cuma satu doang, ya Allah berikan kesembuhan saya, ya Allah. Coba dia doain anaknya, ya kan? Dia doain saudaranya, ya kan? Dia doain rezekinya, dia doain cita-citanya. Wah, bagus. Saat-saat sakit mestinya dia berdoa ketimbang yang enggak lain-lain. Cuma jogrok doang, kalau jogrok diem aja, ya kan? Kadang-kadang ya emang sih boleh ya main HP, nggak kagak ada ininya. Ya coba doa apa aja, ambil buku doa, ya. Doa apa aja ambil, doa wirdul latif, doa ratib, doa birrul walidain. Doa birrul walidain panjang itu di perukunan, baca. Doa itu penting, birrul walidain, doa birrul walidain. Bacalah kita sekali-kali, ya, supaya apa? Kita tergolong anak yang berbakti kepada orang tua. Agak panjang doa itu. Doa apa aja? Doa maulid baca. Ya, pilih doa-doa yang mustajab. Kenapa? Saat itu kita lagi makbul doanya karena kita lagi kondisi sakit. Ya Ustadz, boro-boro doa orang pala puyeng, ya kan, meriang, ya kan? Ya. Tapi kalau kita tahu itu kesempatan Allah ngapusin dosa, wah kayaknya sakit justru itu keindahan sebenarnya. Makin puyeng, makin dihapusin dosanya, makin meriang, makin dihapusin dosanya. Maka kata Rasulullah SAW, huma yauman, ya, meriang satu hari, ya, meriang satu hari, yukaffiru sanatan,
itu dapat menghapus dosa 1 tahun itu. Jadi kalau kita meriang 1 hari menggigil itu ngapusin dosa 1 hari. Makanya kalau sakit biarin lamaan dikit. Biarin, jangan cepet banget. Obat buru hilang, dosa hilang udah. Sementara dosa kita masih banyak, biarin aja. Biarin. Kenapa gitu? Karena sesungguhnya, ya kan, Allah itu banyakkan ngasih sehatnya ketimbang. Ketika sakit kepala, ya kan, mata kan masih bisa melek, kuping masih bisa dengar, ya kan. Ketika kita sakit tangan, kaki masih bisa jalan, mata masih bisa lihat. Yang sakit ini sebagai jalan kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya musibah itu kalau orang bertakwa, makin ada musibah, makin ia takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Yang dia didoain gak tahu. Nah ini makbul nih, ya. Jadi kalau kita doain saudara kita siapapun, nah doanya makbul tuh, ya. Maka itu yang bagus adalah ketika kita habis doain orang itu jangan ngomong. Kalau ngomong jadi kagak ikhlas. Kalau nggak jadi kagak ikhlas, nah, timbulnya apa ntar? Pas bener yang makbul kan doa gua itu, gitu ya. Udah tiba ngomong doang. Nah, kalau kita doain orang itu, insya Allah ada malaikat yang ngaminin di samping kita. Ya Allah, berikanlah saudaraku itu ujiannya lulus. Maka malaikat langsung jawab, begitu juga kamu yang berdoa. Maka sering-sering doain saudara kita. Ya Allah, berikanlah saudara saya biar dia mudah punya kendaraan, biar dia nggak repot. Begitu juga kamu. Buat dia makbul, buat kita didoain malaikat. Ya. Allah maghfirli, ya Allah ampunin dosa saya, walahu, dan dia ya Allah saudara ini. Jadi Allah ampunin dia, makbul, kata malaikat, begitu juga kamu. Jadi ibarat kata ya apa itu? Mental ya. Berbalik lagi sebenarnya kayak apa? Model apa itu? Model apa begitu bolak-balik? TikTok tuh. Coba lihat ya, dalam manaqib Syekh Syamman beliau berkata ya, tiada aku naik martabatku ya, kemuliaanku jadi waliullah kecuali setiap subuh aku melazimkan doa ini, ya kan? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya, ya Allah ampunin semua dosa umat Nabi Muhammad. Berarti kan nanti begitu juga Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah sayangin semua, begitu juga kamu kata malaikat. Allahumma ajbur li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati, begitu juga engkau airnya akan tutup. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah bikin baik semua umat Nabi Muhammad, begitu juga kamu. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita, ada malaikat yang berbalik lagi doain kita. Maka mulut ini lancar aja udah, ya. Yang sakit pada mudah sembuh, begitu juga. Ya kan, yang kesulitan mudah-mudahan dilepas dari kesulitan. Al-Fatihah, begitu juga. Apalagi syukur-syukur nyebutin supaya dia sukses, supaya dia berhasil, punya ini, punya itu. Ntar malaikat berkata, begitu juga kan. Kan kita sering kan, cuma kan diundang-undangan doang. Kalau orang undang, mudah-mudahan sahibul berkah, ya, rezekinya banyak, itu doang udah. Begitu juga Kak, itu doang udah. Coba tiap hari begitu, ya. Sebab Syekh Muhammad Saman berkata, tidak naik martabatku kecuali aku tiap subuh melazimkan bacaan itu. Dia minta ampun kepada Allah buat umat Nabi Muhammad. Dia minta kepada Allah yang sayang bagi umat Nabi Muhammad, maka dia naik derajat. Jadi para jamaah sekalian yang saya hormati, di antara 4 ini yang paling hebat yang mana tuh? Doain saudara kita yang dia nggak tahu kalau doain. Ini kan artinya hati kita bersih, kan? Ya, hati kita bersih.
mendoakan saudara kita, siapa aja kita doain. Ya. Maka kan Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allah marham li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah. Itu kan ungkapan apa itu? Ungkapan doa sayang ampunan. Ya, umat Nabi Muhammadnya sayang banget sama umatnya, saya enggak? Sayang. Apa bukti Nabi sayang sama kita sampai mau meninggal? Dia selalu berkata ummati sayang. Makanya kewajiban kita harus kita sayang juga kepada umat Nabi Muhammad, bikin mereka bahagia, bikin mereka sayang, bikin apalagi kita sayang sama mereka, jangan bikin mereka kecewa, menderita, apalagi sakit hati kepada kita. Apa aja dah. Ya, kita punya senyuman, bagi senyuman, kita punya rezeki duit, bagi duit, kita punya makan, bagi makanan, kita punya salam, ucapkan salam, apa aja. Yang penting niat kita adalah membahagiakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Hanya itu yang disampaikan. Ada hikmah buat kita khususnya. Mari sama-sama baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya kita berkah ya. Umur berkah, sehat, afiat, yang punya hajat semua keperluan. Ya Allah Subhanahu wa taala qabul. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfirudz dzunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfirudz dzunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashshiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talabatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Sayyidina Muhammadin salatan tubashshiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimana ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashshiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talabatina min yaumina hadha ila yaumil la illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasi adada mawasi'ahu illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
lamhati wa nafasi adada mawasi'ahu illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasi adada mawasi'ahu illallah Astagfirullahaladzim alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allah barik fi auladina wa natina wa ahlina wa jami'a Allah barik fi auladina wa natina wa ahlina wa talamidana wa jama'atina asma'ul husna wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum warzuqhum salamah wal afiyah was sa'adah wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma qina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa aghnina bi fadlika amman siwak Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqqa wa su'il qada was samatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara wa li masyayikhina wa li muallimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.